Allah Tuhan yang satu, Allah tempat berlindung. Allah tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak. Allah tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya kuat? Adik-adik, hari ini berjumpa dengan Kak Firman. Dalam acara apa? Dalam acara Cerita Islami Anak. Nah, adik-adik, hari ini apakah adik-adik di rumah masih berpuasa? Masih? Masih kuat? Wah, alhamdulillah, anak Islam harus tetap semangat dalam berpuasa ya adik-adik. Biar apa? Biar kita disayang oleh Allah. Adik-adik, biar semangat, Kak Firman ajak tepuk semangat. Mau enggak? Mau? Yuk sama-sama tepuk semangat. Semangat. Yeay. Baik adik-adik semuanya, hari ini Kak Firman akan memberikan cerita Islam yang bagus banget. Mau nggak tahu cerita apa? Cerita Kak Firman hari ini adalah tentang berlindung kepada Allah. Ya, kalau kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita minta sesuatu, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Mau apa saja kita dahulukan Allah. Nah, hari ini adik-adik semuanya, Kak Firman akan membersamai kalian dalam cerita Islami Anak, memberikan kisah tentang berlindung kepada Allah. Ingin tahu kisahnya seperti apa? Yuk simak cerita dari Kak Firman berikut ini. Yeay. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, ada seorang anak namanya adalah Ihsan. Wah, Ihsan ini adalah anak yang soleh adik-adik. Meskipun dia masih kecil, masih anak SD, dia hidup dengan ibunya. Ibunya bernama Ibu Trinil. Ibu Trinil. Dan kakeknya bernama kakek Ibrahim adik-adik. Terus ayahnya kemana? Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Jadi Ihsan tinggal bersama dengan ibu dan kakeknya. Rumahnya Ihsan itu berada di jauh sekali dari kota adik-adik. Rumahnya itu desanya kebetulan masih dekat dengan hutan belantara. Wah, kalau hutan belantara pasti masih ada hewan apanya? Betul, hewan buasnya. Wah, ada singa. Wow. Ada apa lagi? Ular. Betul. Banyak sekali hewan-hewan buas. Nah, ketika pagi hari adik-adik terdengar suara azan berbunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ihsan terbangun dari tidurnya. Sudah pagi, sudah terdengar azan. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Sudah pagi, saatnya bangun tidur dan sholat. Iya. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Ihsan kemudian melipat selimutnya. Saatnya pergi ke tempat wudhu. Aku mau wudhu dulu. Dia kemudian bangun dari tempat tidurnya.
Dia menuju ke tempat wudhu. Pintu kamarnya dibuka. Kemudian ketika sudah sampai di tempat wudhu, Ihsan kemudian berwudhu adik-adik. Kerannya kemudian dibuka. Saatnya wudhu. Wudhu termasuk syarat agar sholat kita diterima oleh Allah. Kalau nggak berwudhu, sholat kita tidak sah. Wudhu dulu. Wudhu sudah selesai adik-adik. Kemudian Ihsan berdoa. Ketika Ihsan berdoa adik-adik, wah, Ihsan seperti mendengarkan suara langkah kaki dari belakang. Karena waktu subuh masih gelap, masih ada rasa takut dalam hatinya Ihsan. Kok kayak ada suara orang berjalan? Siapa ya? Aku jadi takut. Adik-adik, meskipun Ihsan ada takut dalam hatinya, dia tetap memberanikan diri. Dia tetap berpikir bahwa Allah yang harus lebih kita takuti. Tidak ada yang lainnya. Aduh ya Allah, siapa ya? Udaranya dingin banget. Kok ada suara langkah kaki? Siapa ya? Ihsan beranikan diri adik-adik. Dia kemudian menengok ke belakang. Siapa ya? Aduh, aku mau tengok dulu suara langkah kaki siapa ya? Ihsan kemudian dia menengok ke balik pintu. Ternyata adik-adik, Ihsan melihat sesosok bayangan. Dan ternyata warnanya putih adik-adik. Dia lihat. Aduh, kaget aku. Adik-adik, tahu enggak? Kira-kira Ihsan kaget kenapa? Ingin tahu? Dan sosok bayangan tersebut ingin tahu enggak? Siapakah dia? Nah, adik-adik, Ihsan ketika dia kaget melihat ada sosok bayangan, ternyata di balik pintu itu ada kakeknya. Kakeknya ternyata pakai baju putih, pakai sarungnya putih, pakai pecinya putih, jenggotnya juga putih, semuanya serba putih, sehingga bikin Ihsan kaget. Wah, kakek semuanya kok pakai putih-putih, sarungnya putih, bajunya putih, terus pecinya juga putih, jenggotnya juga putih. Kakek bikin kaget aja. Adik-adik, ternyata kakeknya Ihsan yang bernama Ibrahim itu ternyata juga kaget karena Ihsan tiba-tiba juga teriak kaget. Wah, kakeknya juga kaget, teman-teman. Aduh, Ihsan. Kamu itu bikin kaget kakek saja. Lah kakek sih pakai pakaian putih semuanya. Kirain apa? Kakek mau kemana? Kakek mau pergi ke masjid, mau sholat subuh berjamaah. Oh, mau sholat subuh berjamaah? Iya, mau ikut apa tidak? Iya kek, aku mau ikut. Boleh nggak? Boleh sekali. Ayo kita pergi ke masjid sama-sama. Adik-adik, Ihsan bersama dengan kakeknya kemudian dia pergi ke masjid. Wah, masjidnya ketika itu masih sepi adik-adik, belum banyak jamaahnya. Maklum, masjidnya di desa yang terpencil, masih dekat dengan hutan adik-adik, sehingga bahaya masih ada ketika itu, bahaya dari hewan buas ya. Tapi Ihsan dan kakeknya mereka berani. Mereka kemudian pergi ke masjid bersama-sama. Sholat mereka tunaikan. Kemudian sholat selesai, Ihsan dan kakeknya kemudian pulang. Di tengah jalan adik-adik, Ihsan bilang sama kakeknya, Kakek, ada apa cucuku? aku hari ini mau berangkat pergi ke hutan.
mau ngapain? Aku mau mencari kayu. Aku hari ini harus mencari kayu yang banyak. Biar nanti aku bisa menjual ke kota. Kemudian uangnya buat ibu. Biar ibu bisa masak yang enak. Hebat cucuku. Ya sudah, yang penting kamu itu harus hati-hati ya. Itu banyak hewan buas. Ada serigala, ada harimau, ada apa lagi itu ya? Kecoa. Kecoa, masa buas? Oh ya lupa. Ada singa. Kamu harus hati-hati ya. Iya kek. Insya Allah kalau aku berlindung kepada Allah, Allah pasti akan menolongku. Betul. Gimana pun kita berada, harus berlindung kepada Allah. Biar Allah menjaga kita. Ya tuh ya. Ingat pesan kakek tersebut ya. Iya kek, siap. Adik-adik, ternyata Ihsan kalau hari libur, ketika tidak masuk sekolah, Ihsan menggunakan waktunya untuk membantu ibunya mencari kayu di hutan, kemudian kayunya dijual di kota dan uangnya dikasihkan kepada ibunya. Hebat ya, masih kecil sudah mau membantu orang tua. Ihsan sudah siap-siap. Dia sudah mandi. Lalu kemudian dia menyiapkan peralatan untuk mencari kayu. Dia siapkan tali, siapkan alat potong, siapkan semuanya perbekalan. Saatnya Ihsan berangkat ke hutan, adik-adik. Tak lupa Ihsan minta izin kepada ibu dan kakeknya. Ibu, kamu di mana ibu? Ibu, aku mau berangkat sekarang. Ibunya ternyata berada di dapur. Oh ya Ihsan, sini, ibu berada di dapur. Ibu, aku mau berangkat ke hutan mencari kayu ya. Cium tangan. Kok tangannya bau sambel? Oh ya ibu habis nyambel. Ya sudah, berangkat sana ya. Siap ibu. Kakek mana? Kakek berada di samping rumah. Siap. Ihsan kemudian pamit dengan kakeknya. Kakek, aku pamit dulu mau pergi ke hutan. Iya cucuku, hati-hati di jalan. Ingat, berlindung kepada Allah kalau kamu dalam bahaya. Siap kek. Cium tangan. Adik-adik, Ihsan kemudian dengan semangat dia pergi ke hutan. Siap-siap. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amin. Berangkat ke hutan. Iya. Wah, Ihsan semangat sekali adik-adik karena ketika hari itu harinya sangat cerah dan Ihsan ingin ingin mendapatkan kayu yang banyak. Nah, adik-adik, Ihsan ternyata sudah sampai di tengah hutan. Dia mulai mencari kayu bakar, mencari pohon yang sudah lapuk, adik-adik. Wah, ada pohon yang sudah lapuk. Saatnya aku tebang. Mana lagi ya? Itu. Sudah semuanya. Adik-adik, ketika Ihsan sedang memotong kayu yang sudah lapuk, ternyata betul hutan itu ternyata masih banyak hewan buas. Ketika Ihsan sedang menyiapkan kayu-kayu, mengumpulkan kayu-kayu, terdengar suara hewan buas dari belakang. Kok kayak ada suara? Apa ya? Ihsan nengok ke sebelah kanan. Kok nggak ada? Ihsan nengok ke sebelah kiri. Siapa ya? Ihsan nengok ke belakang. Siapa toh? Adik-adik tahu hewan buas itu hewan buas apa? Tahu nggak? Apa? Cicak? Bukan cicak. Hewan buas apakah
Yang ada di belakang Ihsan, ternyata hewan buas itu sudah dari tadi mengintai Ihsan dan ingin menerkam Ihsan. Ingin tahu hewan buas apa itu? Kalau ingin tahu jangan kemana-mana, tunggu kisah lanjutannya. Ya?